Haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDIR Sidai yang dikasihi oleh Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bersyukur pada saat ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan renungan yang singkat, yaitu renungan 79. Kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-26. Itu ayatnya terlalu banyak, jadi saya akan membaca ayat 1 dulu. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar untuk anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Saya nanti akan membacakan yang lain. Saya beri tema dulu, ahli waris kebaikan. Ahli waris kebaikan. Untuk mewarisi sesuatu yang berharga dibutuhkan syarat dan kondisi. Hal ini yang terjadi dalam kehidupan umat Israel dalam Bilangan 26. Allah memberi perintah kepada Musa dan Eleazar untuk menghitung jumlah Israel yang tersisa. Tadi di dalam ayat 1 kita sudah membaca Allah menyuruh Musa dan Eleazar untuk menghitung jumlah orang Israel yang tersisa. Perhitungan itu merupakan persiapan pembagian tanah yang tersisa. Penghitungan itu ada merupakan pembagian sebagian tanah pusaka yang milik pusaka. Perhitungan itu untuk menggantikan perhitungan yang pertama di Sinai, yaitu di dalam pasal yang kita melihat pasal yang pertama dalam Bilangan itu. Dalam ayat 1 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama-nama laki-laki di Israel. Itu adalah perhitungan yang pertama yang Tuhan menyuruh kepada Musa. Ada sisipan mengenai orang yang tidak masuk perhitungan untuk mendapatkan bagian warisan tersebut. Sisipan ini ditulis untuk menyebut adanya kaum yang hilang. Ada kaum yang hilang bukan hanya karena kematian secara alami, tetapi karena pemberontakan. Datan dan Abiram binasa karena melawan Musa dan Allah. Di dalam ayat 9 sampai 11 kita baca Keluaran 26 ayat 9 sampai 11. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah
ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Kita melihat di sini Datan dan Abiram binasa karena melawan Musa, sehingga mereka ditelan oleh api. Bumi waktu itu terbuka dan mereka masuk di situ. Mereka binasa pada saat itu karena mereka memberontak kepada Musa dan Eleazar. Kita melihat di sini sebagai umat Tuhan, kita belajar. Kita harus menghormati pimpinan kita. Kita tidak boleh sembarang untuk melawan pimpinan kita. Kalau kita melawan pimpinan kita, melawan gembala kita, kita akan dihukum oleh Allah. Seperti Datan dan Abiram. Binasa karena melawan Musa, itu berarti melawan Allah. Hal ini dicantumkan sebagai peringatan karena mereka tidak taat kepada hukum Allah. Ketika mereka menghitung suku Lewi, yaitu keluarga Harun, disebutkan kematian Nadab dan Abihu akibat persembahan mereka yang tidak kudus. Di dalam ayat 61 kita baca. Bilangan 26 ayat 61. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka binasa karena mempersembahkan api yang asing. Kisah itu mengingatkan mereka bahwa ada orang-orang yang tidak setia. Secara tidak langsung hal itu menunjuk kepada Eleazar dan Itamar sebagai satu-satunya pengganti dalam garis imamat. Kita melihat mereka semua yang terdaftar adalah generasi baru, generasi yang masih muda, yang takut kepada Tuhan, yang tumbuh di padang gurun bersama Kaleb dan Yosua. Kita melihat mereka dibebaskan dari hukum Allah. Ini menunjukkan keinginannya agar keinginan Allah itu agar orang-orang yang mewarisi janjinya adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Yang mewarisi janji Allah, berkat Allah adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa agar kita tidak menjadi orang-orang yang menantikan janji Allah, melainkan juga orang-orang yang layak. Bukan hanya menanti janji Allah, tapi kita sebagai orang-orang percaya layak untuk terima janji daripada Tuhan, untuk terima penggenapan janji daripada Allah. Tidak bisa menuntut janji Allah. Kita tidak bisa menuntut janji Allah dengan cara kita sendiri, sebab segala sesuatu yang kita dapatkan dari Allah adalah hal yang baik. Yang kita dapatkan dari Allah itu hal-hal yang baik, kehidupan yang kekal, berkat yang membawa kepada kita untuk senantiasa memperoleh segala yang terbaik daripada Allah, yang Allah janjikan. Sebab segala sesuatu
sesuatu yang kita dapatkan dari Allah itu hal yang baik, yang harus dipertanggungjawabkan seturut kehendak daripada Allah dalam hidup kita. Sebab itu jauhkanlah keinginan untuk memberontak sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya. Kita menjauhkan diri dari memberontak dari hati kita. Walaupun mungkin kita merasa tidak puas, tetapi belajarlah. Kita menghormati atasan kita. Kita menghormati pimpinan kita. Supaya kita tidak dihukum. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Nadab dan Abihu, mereka binasa. Dan juga kita melihat keluarga daripada anak daripada Harun itu juga dia mengalami hal yang sama. Jauhkan keinginan untuk memberontak. Kita belajar untuk mentaati pimpinan kita. Berarti kita mentaati firman Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi orang-orang yang layak menerima kebaikan Tuhan yang tidak terkira. Kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang tidak terkira kalau kita hidup taat menurut firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh mengajar kepada kami untuk hidup taat kepada pimpinan kita. Hidup takut kepada Tuhan, ya Tuhan. Supaya jangan sampai umat-Mu ini dibinasakan, dihukum. Kami mohon Tuhan, berikan ketaatan kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai untuk selalu mencintai Engkau, mencintai pimpinan kita, mencintai Ibu Gembala kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau tilik Tuhan kelelahannya Tuhan, Kau beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan, beri hikmat yang bertambah-tambah. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya boleh memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat yang mendengarkan. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu lewat Ibu Gembala kami, supaya jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang mengerti firman-Mu, yang cinta kepada Engkau. Terima kasih. Berkati seluruh multimedia yang dengan setia melayani kami. Balas mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur, memberkati mereka. Terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah agar iman keluarga GPDI El Shaddai tidak tergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Haleluya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.